Selanjutnya, sesi akan kami serahkan secara penuh kepada kakak sekalian. Kami persilahkan. Terima kasih. Oke, sorry. Selamat siang semuanya. Sorry, tadi internet saya putus sebentar. Selamat siang semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Rijal Nur Al-Ghifari. Saya juga sebenarnya masih Duta Humas ya. Saya masih jadi mahasiswa juga di program Praskesarjana FKM UI. Jadi di sini mau sharing-sharing nih ke teman-teman semua. Saya panggilnya teman-teman aja ya. Saya mau sharing-sharing ke teman-teman semua tentang Universitas Indonesia. Sebelumnya ada yang mau masuk UI kah? Yang mau masuk UI mungkin boleh raise hand. Saya pengen tahu udah berapa banyak sih teman-teman di Loyola dan Gonza ini yang mau masuk UI. Ada 1, 2. Oke. Lumayan banyak nih ya yang mau masuk UI ya. Oke, semoga teman-teman yang sebelumnya belum raise hand nanti setelah ini bisa raise hand. Oh, ternyata UI itu gini ya, ternyata bisa loh saya bisa masuk UI gitu ya. UI bisa jadi masuk list universitas tujuan saya gitu. Oke. Saya share screen ya. Sudah terlihat layar saya? Sudah, Kak. Oke. Oh ya, satu lagi juga. Saya pengen tahu dong persepsi dari teman-teman semua tentang Universitas Indonesia. Misal, wah kayaknya UI itu terlalu mahal. Wah anak-anaknya terlalu hedon-hedon. Atau wah anak-anaknya gimana sih gitu. Mau dong kasih persepsi kalian tentang UI di kolom chat. Saya pengen tahu juga nih. Persepsi-persepsi kalian tentang Universitas Indonesia. Oke, nah ini saya akan sharing-sharing tentang Universitas Indonesia ya. Oke. Next. Nah, di UI itu ada berapa program pendidikan sih? Kita tuh punya beberapa kelas nih teman-teman semua. Kita punya S1 reguler, S1 paralel, S1 kelas internasional, dan program pendidikan vokasi. Mungkin kalau teman-teman udah familiar dengan reguler dan vokasi ya, dengan sarjana dan vokasi ya. Jadi kalau teman-teman belajar di program sarjana, itu akan lebih banyak belajar tentang aspek teoritisnya. Sedangkan kalau teman-teman belajar di program vokasi, itu akan lebih banyak belajar tentang aspek praktikalnya. Jadi kalau dikira-kira mungkin kalau di program sarjana itu 60% teori, 40% praktik. Kalau di vokasi kebalikannya, 60% praktik, 40% teorinya. Itu pada dasarnya perbedaan antara program sarjana dan program vokasi. Dan di UI, kita punya 4 program pendidikan ini. Nah, terus apa sih bedanya antara program reguler, paralel, internasional, dan vokasi? Jadi kalau teman-teman ngelihat ya, di universitas lain, itu ngebedain mahasiswanya berdasarkan jalur masuknya. Tapi kalau di kita, itu nggak dari jalur masuknya. Tapi kita ngebedain berdasarkan dia masuk ke program pendidikan apa. Nah, ada program reguler, paralel, internasional, dan vokasi yang tadi. Nah, setiap program pendidikan itu juga punya jalur masuknya masing-masing. Ada jalur undangannya, ada jalur tulisnya, ada jalur mandirinya namanya SIMAK UI ya, itu jalur tulis juga. Nah, untuk teman-teman yang akan berencana masuk ke program S1 reguler, itu jalur masuknya ada SNMPTN, SBMPTN, dan SIMAK UI. Sedangkan S1 paralel, itu ada PPKB. PPKB ini kayak undangan, mirip dengan SNMPTN, pakai nilai rapot, tapi khusus program paralel dan vokasi yang ada di UI. Dan SIMAK UI. Nanti kalau di kelas internasionalnya, jalur masuknya juga ada namanya talent scouting undangannya. Sedangkan jalur tulisnya ada SIMAK kelas internasional. Nah, tadi jalur masuknya udah jelas nih beda-beda antara reguler, paralel, internasional, dan vokasi. Terus biaya pendidikannya juga beda-beda nih. Untuk kelas reguler, biaya pendidikan itu namanya BOPB, Biaya Operasional Pendidikan Berkeadilan. Nanti akan disesuaikan dengan kemampuan teman-teman semua. Jadi biaya pendidikan itu ditentukan setelah teman-teman diterima, bukan pas mau masuk bisanya bayar berapa gitu, nggak kayak gitu ya. Tapi pas teman-teman udah diterima, nanti teman-teman sendiri yang bisa menentukan berapa sih teman-teman sanggupnya bayar per semesternya. Kemudian untuk S1 paralel, nah ini sedikit berbeda dengan S1 reguler, baik vokasi maupun internasional ini mirip dengan paralel ya. Biayanya sudah ditetapkan oleh UI. Dan ini sifatnya sudah ditetapkan ya, bukan gede-gedean ketika mau masuk nih gede-gedean gitu, nggak kayak gitu ya. UI sudah menetapkan kalau lewat paralel, vokasi, dan internasional, biaya masuknya berapa dan per semesternya berapa. Gitu ya. Terus yang ketiga adalah batasan usianya. Kalau teman-teman mau masuk ke program reguler, itu ada batasan usianya, maksimal 3 tahun setelah kelulusan. Kenapa 3 tahun? Karena jalur masuknya salah satunya lewat SBMPTN. Yang menjadi persyaratan SBMPTN adalah maksimal 3 tahun setelah kelulusan. Makanya di program reguler pun maksimal 3 tahun setelah kelulusan. Sedangkan untuk S1 paralel itu nggak ada batasan usia. Jadi misal teman-teman tahun ini lulus,
terus teman-teman kayaknya pengen usaha dulu deh, pengen bangun usaha dulu, baru mau kuliah di 5 tahun lagi gitu, atau 6 tahun lagi, itu bisa ikut program S1 paralel. Sedangkan untuk vokasi dan internasional, itu ada batasannya di 5 tahun. Gitu. Nah, tadi kan ada reguler, paralel, internasional, vokasi. Emang yang mana aja sih, Kak? Yang masuk program reguler, yang mana yang vokasi, yang mana internasional. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, yang berwarna pink, ini adalah program yang membuka kelas atau membuka kelas reguler. Sedangkan yang warnanya biru itu membuka kelas paralel. Jadi kalau teman-teman lihat, nggak semua jurusan nih punya kelas paralel, tapi semuanya pasti ada kelas regulernya. Misal, teman-teman mau masuk ke kedokteran. Oh, kedokteran tuh cuma punya program reguler doang loh. Berarti kalau kita lihat dari program dari jalur masuknya, cuma bisa lewat SNM, SBMPTN, dan SIMAK UI. Gitu, nggak ada nih PPKB untuk kedokteran punya kelas reguler dan kelas paralel. Artinya teman-teman bisa ngikutin semua jalur masuk yang ada di UI. Mau SNM, SBM, PPKB, SIMAK UI, itu teman-teman bisa masuk ke program studi hukum. Begitu. Nah, terus apa Kak kalau di vokasi jurusannya ada apa aja? Nah, ini ada beberapa jurusan di program pendidikan vokasi ya. Ada yang D3 ataupun D4. Kalau D3 itu diploma muda, kalau D4 itu diploma madya. Jadi D3 itu butuh waktu belajarnya adalah 3 tahun, sedangkan kalau diploma 4 itu butuh waktu belajarnya 4 tahun. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini program studinya memang kebanyakan kalau di vokasi ini untuk IPS ya. Di administrasi perpajakan sampai ke bawah itu untuk IPS. Untuk IPA-nya di perumah sakitan. Gitu. Ini D4 juga program studi yang baru ada di 2020 kemarin. Jadi kalau teman-teman masuk di 2022 ini, berarti teman-teman akan menjadi angkatan ketiga. Begitu. Nah, terus Kak, kalau internasional gimana Kak? Nah, kalau di kelas internasional kita punya 2 program lagi nih. Ada program single degree, ada program double degree. Apa bedanya single dan double degree? Jadi kalau teman-teman ikut program single degree, teman-teman cuma belajar di Indonesia aja. Tapi kalau teman-teman ngambil program double degree, itu akan wajib bukan pertukaran ya, akan split belajar antara Indonesia dan partner university. Jadi kalau di single degree itu cuma wajib 1 semester ke luar negeri, tapi statusnya adalah exchange. Kalau double degree, itu teman-teman akan dapat gelar ganda, gelar dari luar juga. Misal, teman-teman ngambil pendidikan dokter di UI kelas internasional. Berarti teman-teman akan dapat gelar sarjana kedokteran dari UI dan Bachelor of Medical Science dari partner university. Nah, nanti saya kasih tahu nih, di belakang partner university-nya itu ada apa aja. Gitu. Ini juga nggak semua program studi ya, buka untuk kelas internasional dan tidak semuanya buka untuk single dan double degree. Gitu. Jadi ini bisa teman-teman siasati kalau seandainya teman-teman tertarik ke kelas internasional. Mungkin it will be more worth it dibandingkan teman-teman langsung ke luar negerinya ya. Jadi teman-teman experience, oh belajar di Indonesianya kayak gini, belajar di luar negerinya kayak gini. Dan dari segi biaya juga mungkin relatif lebih murah ya dibandingkan teman-teman langsung kuliah di luar. Gitu. Nah, ini adalah partner university-nya. Di setiap fakultas itu punya partner university-nya masing-masing, dan nanti teman-teman yang akan memilih sendiri dengan requirement-nya ya, masing-masing partner itu punya requirement-nya masing-masing. Teman-teman bisa milih sendiri mau ke partner university yang mana. Misal teman-teman kenal. Nah, itu nanti bisa milih partner. Nah, nanti ketika teman-teman udah masuk semester 5 nih, kalau teman-teman bisa nentuin nih, oh, saya kayaknya mau di Melbourne aja deh. Oh, berarti nanti harus memenuhi persyaratan dari Melbourne-nya. Kayak gitu pun dengan fakultas-fakultas yang lain ya, mau hukum, fisip, ekonomi, itu juga sama. Oke. Terus jalur masuknya ini masih gambaran di 2021 kemarin ya. Di 2022 kita belum dapat gambaran nih bentuk Oke, baik. Mungkin sambil menunggu Kak Rizal kembali ke sini. Halo Kak, udah balik belum? Oke. Eh, sambil nunggu nih, mungkin aku bakal jelasin juga. Jadi jalur masuk ke UI itu ada jalur undangan nih teman-teman. Yaitu ada pertama itu ada jalur
seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, ya ini secara nasional. Yang biasanya di sekolah-sekolah itu di rankingin dulu ya sebelum masuk kuota SNMPTN ini. Oke, sebentar ya. Oke, ini Kak Rizalnya udah balik. Kak Rizal masih di mute, Kak. Nah, Oke, sorry. Tadi di PPKB ya, PPKB Loyola dan Gonza saya rasa udah dapat PPKB-nya ya, jadi bisa daftar untuk paralel dan vokasi juga. Pun dengan kelas internasional, saya rasa Loyola dan Gonza juga udah dapat nih untuk talent scouting gitu. Untuk jalur tulisnya, UTBK SBMPTN kalian bisa siap-siap dari mulai April ya, April untuk pelaksananya berarti sebelum itu udah disiapkan. Nah, SIMAK UI-nya ini juga masih menunggu kebijakan ya, apakah akan menggunakan nilai UTBK, apakah akan tes kembali seperti tahun-tahun sebelumnya, tes tulis lagi ya, biasanya SIMAK UI ini akan tes tulis lagi. Nah, ini SIMAK UI juga berbeda nih di SIMAK kelas internasional, jadi antara SIMAK UI dan SIMAK kelas internasional itu berbeda. Oke, nah untuk teman-teman mungkin ada yang bertanya, Kak, kalau di SNMPTN anak IPA bisa milih program IPS nggak ya? Nah, untuk UI sendiri sebenarnya kita membebaskan nih untuk teman-teman IPA bisa milih program studi IPS. Tapi anak IPS memang belum bisa untuk memilih program studi yang ada di IPA. Terus kan nanti nilainya gimana? Tenang aja. Kita udah punya konversinya sendiri. Jadi untuk teman-teman yang di IPA mau milih IPS itu bisa ya. Misalkan teman-teman IPA mau ngambil hukum, itu bisa di SNMPTN. Gitu. Ini khusus di UI aja ya. Di tempat lain saya nggak tahu. Gitu, itu untuk SNMPTN. Nanti PPKB, teman-teman bisa milih satu program studi aja ya di undangan PPKB ini, vokasi juga sama. Nanti aku jelasin di belakang. Oke, nah ini mungkin teman-teman nanti yang ikut SNMPTN ya, kalian bisa milih 2 program studi di 2 universitas berbeda. Jadi bisa dipersiapkan tuh, apakah mau memilih yang penting saya di UI, atau yang penting saya jurusan hukum gitu misalkan ya. Nanti silahkan atur strateginya baik-baik, konsultasikan dengan guru BK kalian, atau dengan orang tua, atau dengan apalah yang bisa kalian diskusikan. Nah ini ada kuota-kuotanya juga masing-masing sekolah. Jangan berkecil hati ya untuk teman-teman yang nggak bisa SNMPTN, bisa dimaksimalkan di UTBK SBMPTN ataupun nanti di SIMAK UI-nya. Ini persyaratan-persyaratannya, tahapan-tahapannya saya rasa nanti buat yang kelas 10 nice to know, tapi perlu disiapin juga dari sekarang. Yang kelas 11 juga jangan mentang-mentang masuk 1 tahun lagi terus udah nanti aja gitu. Nggak kayak gitu ya. Tetap harus dipersiapkan. Ini kurang lebih mekanismenya, nanti bisa dibaca detail ya dari informasi dari guru BK juga saya rasa akan dapat. Nih, nanti ada pemeringkatannya. Jadi memang di SNMPTN ini nggak semua, ini tergantung kebijakan sekolah juga sih, biasanya nggak semua mata pelajaran itu menjadi acuan. Nah, itu dari mata pelajarannya yang digunakan untuk jurusan IPA itu ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, biologi, PS, matematika, bahasa Indonesia, Inggris, sosiologi, ekonomi, geografi, dan seterusnya. Gitu. Oke, ini SNMPTN di 2021 kemarin ya. Intinya kalian akan memilih dari awal. Ini anggap aja kalau nanti kalian terima SNMPTN, itu adalah sebuah hadiah. Nah, untuk UTBK sendiri, ini bakal computer based test ya. Mungkin teman-teman dari SMP-nya juga udah ujian nasionalnya computer based test. Terus nanti di UTBK juga sejauh ini mungkin akan computer based test juga. Jadi teman-teman akan mengerjakan soal-soalnya di komputer. Nah, ini pelaksanaan tesnya akan ada di 2 gelombang ya. Ada 14 hari dengan 28 sesi. Nanti teman-teman juga bisa milih mau di sesi pertama atau sesi kedua. Dan yang diujikan itu ada tes potensi skolastik dan tes kompetensi akademik. Nanti dijelasin di belakang. Ini persyaratan UTBK-nya harus punya akun AutoMPT, terdaftar sebagai siswa kelas 12, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini tes potensi skolastik sama tes kompetensi akademik. Tes potensi skolastik itu sebenarnya kayak mengukur kemampuan kognitif, kayak ngisi psikotes biasa aja, ngisi psikotes psikologi gitu ya. Pertanyaannya kurang lebih kayak gitu. Itu mengukur kemampuan kuantitatif kalian, pemahaman umum, kemampuan bacaan dan menulis juga. Sedangkan kalau tes kompetensi akademiknya itu lebih ke sesuai dengan jurusan yang mau kalian pilih ya. Teman-teman misalkan milihnya jurusan-jurusan IPA, berarti tesnya kan IPA ya. UTBK-nya UTBK IPA. Nah, berarti nanti yang diujikan juga DTK-nya TK atau mata pelajaran IPA.
pun dengan IPS, mata pelajaran IPS. Nah, ini teman-teman juga masih bisa ya kalau seandainya mau ngambil sosum atau saintek dan sosum, jadi milihnya campuran. Jadi nanti kalian akan dapat TPS, terus TKA saintek dan TKA sosum. Nah, kalau teman-teman juga bertanya, Kak, boleh nggak sih kalau saya anak IPA nih, tapi saya mau ngambil jurusannya tuh sosum semua, mau ngambilnya hukum sama ekonomi, nanti saya tesnya campuran atau enggak ya? Maka jawabannya adalah tidak. Teman-teman cukup tes sosum aja, karena yang dilihat adalah program studi yang teman-teman mau masukin, bukan teman-teman background-nya dari IPA atau IPS. Jadi kalau teman-teman dari IPA mau masuk IPS, ya ujiannya ujian IPS aja, nggak perlu ujian IPA lagi. Kalau teman-teman IPS mau masuk IPA, ya ujiannya IPA aja, tapi ya nggak perlu belajar IPS-nya lagi. Gitu. Cuma biasanya kalau teman-teman IPS mau ke IPA, nggak semua jurusan itu buka untuk IPS ya. Gitu. Nah, ini mungkin alur registrasi dari UTBK-nya ya. Jadi teman-teman bisa baca detail. Kalau kemarin di 2021 ini, gelombang pertamanya di seminggu ya 12 sampai 18 April, gelombang keduanya di 26 sampai 2 Mei. Nah, ini juga kita akan menunggu ya di 2022 kayak gimana. Karena di 2020 itu teman-teman bisa ikut 2 gelombang. Tapi di 2021 teman-teman hanya boleh ikut 1 gelombang. Maksudnya cuma 1 kali tes di salah 1 gelombang ya. Kalau di 2020 itu bisa 2 kali tes di gelombang yang sama atau di gelombang yang berbeda. Gitu. Kita nunggu kebijakan pemerintah dulu ya. Ini jadwal UTBK sesuai dengan jadwalnya tadi ya, di sekitar April. Ini kalau teman-teman bertanya-tanya, bisa nggak sih Kak kalau aku daftar SIMAK UI tapi aku ikut UTBK juga gitu ya? Bisa banget ya, teman-teman bisa banget ikut tarik buat ikut SIMAK UI. Itu nanti SIMAK UI itu caranya lewat penerimaan.ui.ac.id dan teman-teman bisa di awal itu hanya untuk 3 program studi. Jadi kalau seandainya teman-teman mau nambah pilihan program studinya, nanti akan ada biaya tambahan. Gitu. Terus kalau juga teman-teman bertanya, Kak, kalau aku ikut SNMPTN, boleh nggak sih ikut PPKB, ikut ikut PPKB, ikut talent scouting, itu boleh atau nggak sih? Jawabannya boleh banget ya. Kalau seandainya teman-teman dapat kesempatan untuk SNMPTN, PPKB, dan talent scouting, itu boleh banget dicobain semuanya. Tapi kami sarankan, kalau teman-teman ikut PPKB dan talent scouting, SNMPTN-nya juga pilihnya di UI ya. Jadi biar nanti kalau tinggal milih, sama-sama milih UI gitu. Gitu. Nah, inilah yang mungkin nggak banyak teman-teman ketahui nih. Jadi kita bisa lihat di sini ada keketatan. Keketatan ini tuh bentuknya presentasi, jadi kayak perbandingan antara calon mahasiswa atau mahasiswa yang diterima dengan pendaftar totalnya. Misal teman-teman mau masuk ke pendidikan dokter, keketatan di SNMPTN itu 2,9%. Artinya dari 100% pendaftar, hanya 2,9% yang keterima. Teman-teman, kalau kita bandingin ya, itu sekitar 1:33. Jadi teman-teman kalau masuk FKUI di SNMPTN itu berarti mengalahkan 33 kandidat mahasiswa FKUI lainnya. Kalau di SBMPTN itu 1,8%, lebih kecil lagi. Kurang lebih mungkin sekitar 1:50-an ya. 1:50-an. Nah, di SIMAK itu lebih kecil lagi, di 1,2%. Artinya sekitar 1:hampir 100. Itu. Nah, ini bisa jadi acuan kalian ketika kalian milih prioritas program studi. Misal teman-teman di SIMAK bisa milih sampai 3 program studi. Nah, saran saya, pilihan program studi yang pertama adalah yang keketatannya paling tinggi, yang kedua berarti yang lebih tidak ketat, yang ketiga lebih tidak ketat lagi. Itu saran saya. Ini kembali lagi ke teman-teman semua. Kalau teman-teman maunya ya udah pokoknya saya hukum, ya berarti silahkan pilih hukum yang pertama. Itu misalnya. Gitu. Oke, nah ini di S1 paralel. Nah, mungkin kalau teman-teman lihat di paralel ini relatif lebih tidak ketat ya dibanding reguler. Karena apa? Tadi paralel ini kan ada biaya yang sudah fix ditentukan oleh UI. Beda dengan reguler. Kalau reguler kan nggak ada uang pangkal, cuma bayar per semester aja. Sedangkan kalau paralel ada uang pangkalnya dan per semesternya juga sudah ditetapkan oleh UI. Makanya di keketatannya itu relatif tidak lebih ketat dibandingkan S1 reguler. Dan di paralel ini kan tadi jalur masuknya juga lewat PKB ya. Tidak semua sekolah itu punya kesempatan untuk ikut serta di PPKB. Jadi kalau teman-teman dapat kesempatan PPKB, maka manfaatkan dengan baik kesempatan PPKB itu karena peluangnya dari segi ketatan itu jauh lebih besar dibandingkan program reguler.
Tapi jangan berpikir anak paralel itu akan dispesialkan ya, akan sama-sama kok belajarnya. Kita akan belajar di kelas, hampir di semua fakultas kita akan belajar di kelas yang sama dengan teman-teman di kelas reguler ya. Jadi nggak ada kespesialan untuk teman-teman kelas paralel. Bukan berarti kayak, wah ini kayaknya biayanya sedikit lebih tinggi, jadi dapat spesialisasi gitu. Nggak kayak gitu ya. Kita akan belajar di tempat yang sama, dengan dosen yang sama, dengan modul dan mata kuliah yang sama. Gitu. Nah, ini kelas internasional, ini juga mungkin kalau dilihat mungkin tidak lebih ketat juga dibandingin kelas paralel ya, karena di kelas internasional ini juga kan berbahasa Inggris ya. Tadi saya lupa menyampaikan, kelas internasional ini baik single degree maupun double degree, semua pembelajaran dilakukan dalam bahasa Inggris, dan ketika masuk itu sudah ada persyaratan TOEFL atau IELTS. Ini tergantung jurusan juga ya, ada yang TOEFL-nya minimal 500, ada yang 550, atau IELTS di 5,5 atau 6. Gitu. Nah, ini vokasi, keketatannya so-so lah ya. Ini kalau teman-teman tertarik ke arah pendidikan vokasional juga bisa masuk ke vokasi UI. Nah, ini kalau ada teman-teman yang berpikir UI itu mahal, saya bawa bilang UI itu murah banget ya, apalagi untuk kelas reguler. Even teman-teman di kelas di program studi kedokteran, itu biaya pendidikannya nggak ada uang pangkalnya, dan per semesternya ini maksimal 7,5 juta, disesuaikan sama kemampuan orang tua. Kalau teman-teman di IPS, even sekarang hukum atau ekonomi, ya kelas reguler maksimal di 5 juta. Tapi kalau seandainya teman-teman merasa teman-teman masuk kelas reguler tapi mau membantu teman-teman yang lain, kita juga menyediakan biaya operasional pendidikan pilihan yang nominalnya dari 10 sampai 20 untuk IPA, dari 7,5 sampai 17,5 untuk IPS. Gitu. Nah, ini untuk biaya paralel vokasi dan internasional ya. Kalau vokasi itu BOP ini adalah uang per semester, UP ini adalah uang pangkal dibayarkan pertama kali saja ketika masuk. Nggak ada istilahnya daftar ulang ya kalau di UI ya. Setiap semesternya nggak ada daftar ulang. Jadi bayar uang semesteran sama uang pangkalnya aja. Ini kelas internasional yang dibayarkan ketika di Indonesia. Ketika di luar negeri akan menyesuaikan dengan biaya dari partner university-nya. Dan ini adalah kelas paralel, beda-beda di setiap fakultas. Nah, jangan khawatir juga, kita punya beasiswa, banyak banget beasiswanya. Kalau teman-teman mau cek, buka aja di beasiswa.ui.ac.id, itu teman-teman bisa ngeliat, oh, di UI beasiswanya yang lagi buka apa aja sih? Itu bisa lihat di sana. Dan beasiswanya ini bisa macam-macam ya, ada afirmasi, ada ikatan dinas, pendidikan prestasi, bantuan pendidikan, maupun beasiswa prestasi. Jadi beasiswa juga akan macam-macam, persyaratannya juga macam-macam. Ada yang mensyaratkan IPK, ada yang tanpa IPK, ada yang harus punya prestasi, ada yang nggak perlu prestasi. Itu tergantung dari pemberi beasiswanya. Dan komponen beasiswa ini juga bisa seluas itu ya. Ada yang mengcover tugas akhir, ada yang mengcover biaya pendidikan, ada yang mengcover penunjang pendidikan, ada yang mengcover sampai biaya hidup. Mungkin kalau teman-teman bisa saya kasih contoh, itu di pendidikan aktuaria, di Departemen Matematika FMIPA UI, itu dia udah full beasiswa ya, jadi per semesternya udah nggak perlu bayar, terus juga di setiap semesternya dapat uang buku, dan per bulannya juga dapat uang kayak biaya hidup gitu, kayak living cost gitu, sekitar 3 jutaan, jadi kayak udah benar-benar tinggal belajar aja. Cuma memang requirement-nya adalah IP-nya tidak boleh kurang dari 3,6. Jadi 3,6 tuh kayak IP yang cukup tinggi ya buat di kampus, apalagi di Departemen Matematika. Itu contoh dari komponen beasiswa yang ada di kami di Universitas Indonesia. Nah, selanjutnya Kak Siska akan sharing juga nih pengalamannya tentang UI, khususnya di masa kampus mereka. Silakan Kak Siska. Masih di mute, Sis. Iya, oke. Halo, terima kasih Kak Rijal. Halo, selamat siang menjelang sore teman-teman semua. Salut banget nih ya siang-siang gini. Biasanya mungkin tidur siang hari Sabtu, sekarang ada di Zoom meeting ini dengerin pemateri. Oke deh, langsung aja ya aku masuk ke perkenalan. Perkenalkan, nama aku Siska Prameswari. Aku mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi Kesehatan Masyarakat, Angkatan 2019. Nah, selain berkuliah, kesibukan aku di kampus juga sebagai Duta Humas Universitas Indonesia tahun 2021. Selain itu juga aku mengikuti kepanitiaan baik di tingkat fakultas maupun universitas, dan juga organisasi-organisasi seperti BEM. Terus juga kadang aku menjadi MC atau moderator, seperti itu. Boleh di next, Kak Rijal? Oke, mungkin aku juga sedikit cerita. Jadi pada tahun 2019 aku masuk UI melalui jalur SNMPTN atau jalur undangan. Nah, perasaannya masuk UI tentunya senang ya, karena perjuangan aku dari kelas 10 maintain nilai rapot aku biar dapat undangan ini
alhamdulillah terwujud. Dan selama masuk UI banyak sekali fasilitas-fasilitas penunjang untuk kegiatan akademik maupun non-akademik yang sangat membantu kita dalam menjalankan aktivitas di kampus. Biasanya nih aku ada bis kuning ya, di situ ada fotonya. Bis kuning ini adalah salah satu alat transportasi di UI. Jadi UI itu luas banget ya teman-teman. Mungkin ada juga yang udah pernah ke UI ya, luas banget. Jadi jarak antar fakultas aja kayaknya kalau jalan tuh capek teman-teman. Jadi tenang aja, tapi kita nggak usah worry karena di UI itu ada alat transportasi ini yaitu bis kuning gitu ya, atau kalau mau sepedaan sore di UI juga disediakan sepeda kuning gitu. Nah selain itu aku juga biasanya sore-sore setelah selesai kelas tuh biasanya penat gitu ya. Nah biasanya aku ke perpustakaan pusat, entah untuk minjem buku baca-baca atau entah cuma duduk-duduk santai aja, karena bisa dilihat itu pemandangannya tuh danau gitu, dan di sana tuh ada tempat jualan es krim biasanya. Jadi sore-sore sambil makan es krim, liatin suasana yang adem gitu ya. Udah gitu banyak ijo-ijo, jadi ke-refresh otak kita setelah capek belajar gitu ya. Terus selain itu juga fasilitas yang suka aku gunain di semester 1 itu Stadion UI teman-teman. Jadi di semester 1 lalu itu aku ada mata kuliah olahraga dan aku ambil mata kuliah sepak bola. Nah, mata kuliah sepak bola ini kita biasanya latihannya di Stadion UI. Stadion UI ini bagus banget. Mungkin nanti kalau teman-teman ke UI bisa lihat itu stadionnya emang bagus banget. Oke, boleh di next, Kak. Ya, jadi banyak banget fasilitas-fasilitas penunjang entah untuk kegiatan akademis maupun non-akademis yang ada di UI. Nah, ini selain itu karena aku adalah mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat, yaitu fakultas yang ada di rumpun ilmu kesehatan, tentunya dalam belajar biasanya aku menggunakan laboratorium nih teman-teman, dan laboratorium di UI ini udah lengkap banget alat-alatnya, jadi kita tinggal gunain aja. Terus kalau kita sakit nggak usah repot-repot juga, tapi amit-amit ya jangan sakit, atau kayak mau cek kesehatan di UI ada klinik Makara atau ada juga rumah sakit Universitas Indonesia kayak gitu. Terus yang suka jogging bisa juga jogging-jogging keliling UI gitu. Boleh di next, Kak. Nah, teman-teman, jadi di UI kita tuh nggak cuma belajar aja, tapi kita juga bisa mengembangkan minat dan bakat kita gitu ya. Dengan bagaimana? Dengan mengikuti UKM-UKM yang ada. Apa itu UKM? UKM ini adalah unit kegiatan mahasiswa, atau mungkin kalau di SMA dikenalnya dengan ekstrakurikuler gitu ya. Jadi tenang aja kalau teman-teman suka sepak bola, suka basket, terus udah masuk kuliah, bisa nggak ya ngembangin lagi? Oh tentu bisa, karena di UI ini banyak sekali UKM-UKM yang bisa teman-teman ikutin dan bisa teman-teman terus kembangkan minat dan bakat teman-teman gitu. Ini jadi ada UKM keagamaan untuk yang beragama Islam, Katolik, Buddha, dan lain-lain. Lalu juga kalau teman-teman mau ikut UKM bela diri, ada taekwondo, ada merpati putih, terus UKM olahraga, yaitu sepak bola yang biasanya tadi latihan di Stadion UI, atau sekarang juga UI baru aja selesai membangun SOR atau sarana olahraga yang bertaraf internasional yang bisa teman-teman pakai nanti ketika berkegiatan non-akademis seperti ini. Terus kemarin juga SOR digunain sebagai sentra vaksinasi gitu. Boleh di next, Kak. Nah, ini UKM. Nah, terus yang suka berwirausaha, teman-teman juga bisa mengembangkan kewirausahaan teman-teman dengan mengikuti SUMA misalnya, yaitu Suara Mahasiswa, RTC, terus juga ada UKM seni, ada marching band. Ini marching band Madabahana UI juga terkenal banget teman-teman. Terus juga ada Paragita, paduan suara dari UI, terus juga ada UKM Mapala ini buat teman-teman yang suka hiking ya. Terus juga ada UKM penalaran seperti English Debating Society, ada MUN juga, Model United Nations Club, dan lain-lain. Next, Kak.
Ya, jadi itulah dia singkatnya dari UI. Mungkin teman-teman yang masih ingin bertanya nanti kita masuk ke sesi tanya jawab ya, Kak Rizal ya. Oke, Ya, benar. pas juga waktunya nih. Oke. Thank Ya, you, Kak wah. Siska. Makasih untuk pemaparan materi yang diberikan Kak Rizal dan Kak Siska tadi. Tadi itu menarik banget ya pemaparan materinya, kayak Universitas Indonesia waktu. Tadi juga udah disebutkan kalau ini aku summary dikit ya. Tadi disebutkan kalau di Universitas Indonesia ada 4 program pendidikan, ada S1 reguler, paralel, kelas internasional, dan ada juga kelas vokasi. Di Universitas Indonesia juga tadi aku lihat ya, tadi fasilitasnya keren banget. Kampusnya luas, bersih, udah gitu modern untuk fasilitas penunjangnya, standar internasional lah pokoknya. Terus tadi juga dijelasin ada jalur masuk Universitas Indonesia, ternyata ada banyak macam loh teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu takut kalau kehilangan salah satu kesempatan, karena ada banyak cara untuk menjadi mahasiswa Universitas Indonesia. Lagi ya buat teman-teman yang tadi lihat tadi kok ketat banget ya persaingannya masuk ke UI. Tenang aja teman-teman, kalau kalian ngerjainnya yakin, pasti bisa kok masuk ada besar kemungkinannya untuk diterima di UI karena ada banyak jalan untuk masuk menjadi mahasiswa Universitas Indonesia. Baik, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Untuk seluruh peserta yang mungkin masih bingung gitu mau tanya-tanya apa ya, dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat. Nanti akan saya bacakan, juga bisa dijawab langsung oleh kakak dari Universitas Indonesia ini. Oke. Ini udah ada. Tadi belum ada ya, tapi sekarang udah ada nih chatnya. Silakan Kak kalau mau dibacakan Kak. Ini yang pertama, pertanyaan untuk Kak Siska ini. Kak Siska, nilai rata-rata rapot Kak Siska secara keseluruhan untuk bisa diterima berapa ya Kak? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Jadi, aku lupa sebenarnya tepatnya nilai rapot aku berapa, dan sebenarnya itu pun tidak bisa menjadi acuan teman-teman nih, teman-teman. Karena setiap sekolah ini punya, apa ya, namanya indeks nilai sekolah gitu ya, Kak Rijal ya. Jadi setiap sekolah itu punya indeks sekolah yang beda-beda. Jadi nggak cuma dilihat dari nilai rapot aku, tapi dari sekolahnya juga gitu. Jadi, sebenarnya do your best aja sih dalam meraih nilai rata-rata rapot gitu, karena itu tadi yang aku bilang, nilai rapot aku pun nggak bisa dijadikan acuan oleh teman-teman gitu. Oke, Terima aku kasih. tambahin sedikit ya, ini pasti banyak Oke, pertanyaan. boleh Kak. Kalau mau SNMPTN nilainya harus berapa sih minimumnya Kak? Kalau nilai aku fluktuatif naik turun boleh atau enggak? Apa harus naik ke puncak gunung gitu ya? Kelas 9-nya akhirnya nilai 90 sekian gitu. Itu jadi ini nggak sih Kak, jadi requirement buat masuk UI lewat SNMPTN? Aku boleh bilang enggak ya. Karena pada akhirnya nilai rapot ini akan, tadi Kak Siska udah sempat ngomong, ada namanya indeks sekolah. Indeks sekolah ini buat ngebedain loh antara nilai di Loyola sama Gonza, 80-nya sama atau beda sih? Nah, pasti beda dong nilai 80 dikasih di Loyola sama di Gonza. Nah, makanya ada namanya indeks sekolah. Dan indeks sekolah ini dilihat dari alumninya yang ada di UI, alumni sebaran alumninya, prestasi sekolahnya. Ini UI udah punya matriksnya sendiri tentang indeks sekolahnya masing-masing. Jadi untuk SNMPTN itu nggak bisa dijadiin acuan nilai kakak kelasnya berapa, nilai kakak kelasnya naik terus gitu sampai kelas 12 gitu. Nggak bisa kayak gitu ya. Jadi memang SNMPTN ini kayak hadiah aja gitu. Mau yang ranking 1 paralel di sekolah pun belum tentu jadi bisa keterima di UI lewat SNMPTN. Jadi ya banyak rahasia-rahasianya lah. Betul gitu. banget Kak. Iya. Jadi sebenarnya SNMPTN ini anggap aja hadiah gitu ya. Jadi jangan terlalu berharap juga. Mungkin karena emang aku udah incar sih dari kelas 10 waktu itu. Cuma aku tetap juga mempersiapkan untuk SBMPTN gitu teman-teman. Udah cukup Kak dari aku. Oke. Baik, terima kasih Kak. Nah sekarang berikut pertanyaan kedua, izin bertanya, talent scouts ditunjukkan untuk SMA mana saja ya Kak? Terima kasih. Oke, jadi talent scouting ini aku nggak bisa nyebutin satu-satu SMA-nya ya. Yang jelas SMA yang sudah dapat kesempatan untuk talent scouting adalah SMA yang sudah UI percayai untuk ikut serta di program kelas internasional ini. Gitu. Jadi kalau disebutin satu-satu, wah aku juga nggak hafal. Dan oh ya, di talent scouting ini biasanya setiap sekolah nggak dapat kesempatan banyak ya. Kayak misalkan satu sekolah ini cuma dapat 5 porsi, bukan 5 porsi ya, 5 kuota untuk talent scouting ya. Berarti cuma 5 orang aja nih yang bisa ikut talent scouting. Dan di talent scouting ini kamu cuma bisa milih satu pilihan jurusan di program internasional ya, baik single ataupun double degree. Gitu. Jadi nggak bisa disebutin sekolah mana aja yang dapat, yang jelas yang sudah UI berikan kepercayaan. Tanya guru BK-nya kalau pengen tahu Gonza dan Loyola dapat atau enggak.
Oh iya, ini untuk teman-teman dari Loyola, kita dapat kesempatan loh dari Universitas Indonesia untuk Talent Scouts ini. Jadi untuk teman-teman Loyola jangan ragu-ragu untuk daftar ke Universitas Indonesia. Baik, ada tambahan dari Kak Siska maupun Kak Rizal yang tentang Udah tadi kalau Talent buat ini. Scouts? Oh ya, oke. Udah. Kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kak mau bertanya, untuk angka keketatan prodi tadi, semakin besar angkanya itu menandakan bahwa prodi tersebut semakin ketat atau malah semakin longgar ya, Kak? Terima kasih. Oke, tadi ya keketatan prodi. Nah, ini semakin tinggi itu artinya semakin longgar, semakin rendah artinya semakin ketat. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, nah ini mungkin dari reguler ya. Misalkan di sini kedokteran disimaknya 1,2%, sedangkan kedokteran gigi 1,3%. Artinya di kedokteran itu lebih ketat 0,1% dibandingkan di simak. Gitu ya. Jadi semakin tinggi nih yang tinggi-tinggi artinya semakin longgar atau semakin tidak ketat. Gitu. Nggak perlu ditakutin ya, dengan keketatan ini tidak perlu ditakutin, tapi ini buat jadi awareness sekalian. Kalau ternyata seketat ini loh buat masuk ke program studi yang ada di UI, jadi kalian harus belajar lebih maksimal. Gitu. Tapi jangan minder duluan. Bisa kok, bisa. Ayo. Boleh lanjut, Kak? Oh iya, baik. Ini izin bertanya, Kak. Kalau ikut simak reguler, bisa ikut simak KKI juga tidak ya? Bisa banget. Kenapa? Karena jadwal simak reguler dengan simak kelas internasional itu berbeda. Biasanya beda semingguan. Jadi kayak simak internasional dulu, baru simak reguler. Dan simak kelas internasional ini bahasa Inggris ya. Jadi teman-teman ngerjain soalnya pun dalam bahasa Inggris. Kalau simak reguler, paralel dan vokasi, itu bahasa Indonesia. Tapi yang diujikan itu sama ya. Kayak kalau simak reguler itu, kalau teman-teman ngambilnya saintek berarti fisika, kimia, biologi. Kalau di kelas internasional berarti ya physics, chemistry, sama biology-nya. Diganti jadi bahasa Inggris aja. Gitu. Oh ya, langsung lanjut. Kak, apakah ada beasiswa untuk FK, Fakultas Kedokteran ini? Apakah ada beasiswa? Kalau beasiswa dari awal mungkin relatif dari awal ketika masuk ya. Dari awal ketika masuk yang saya tahu itu di universitas negeri kebanyakan tuh antara afirmasi untuk daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, atau beasiswa bidik misi, atau sekarang Indonesia Pintar ya, untuk ekonomi yang kurang mampu. Tapi kalau nanti teman-teman udah masuk, itu tadi aku kasih tahu ada di beasiswa.ui.ac.id, itu biasanya pemberi beasiswa itu tidak membatasi dari fakultas mana. Jadi kayak semua fakultas boleh daftar, yang penting program S1 reguler gitu misalkan. Ya. Berarti semua anak S1 reguler bisa daftar ke beasiswa itu. Gitu sih. Kalau yang spesifik sih masing-masing fakultas biasanya punya informasinya sendiri-sendiri ya, tapi nanti ketika masuk akan diinformasikan. Kayak mungkin di FK bisa exchange gratis selama 6 bulan di Leiden, itu ada teman saya yang ikut. Ya, kegiatan-kegiatan lainnya juga ada ya, beasiswa dari yayasan, dari perusahaan, itu biasanya ada yang ngasih. Gitu. Coverage-nya juga macam-macam. Terus lalu ada ini, Kak, mau tanya, yang double degree itu apakah dibagi beberapa semester di UI dan di negara lain? Kalau begitu berapa semester ya, Kak? Oke, betul banget. Di double degree-nya UI itu akan belajar split ya, Indonesia dan partner university-nya. Dan berapa semesternya itu tergantung dari partner university-nya. Misal teman-teman ngambil di Fakultas Teknik, terus terus partner university-nya pilih yang di Jerman. Nah, di Jerman ini kebetulan dia programnya 3 tahun di UI, 1 tahun di Jermannya, tapi tetap dapat double degree. Tapi kalau misalnya teman-teman ngambilnya di yang lain, di Monash, gitu, itu biasanya 2 tahun di Indonesia, 4 semester di UI, 4 semester lagi baru di Monash. Gitu. Jadi tergantung dari fakultasnya, ada yang 2,5, 1,5, ada yang 2, ada yang 3,1, itu tergantung dari partner university-nya. Gitu. Baik, terus ada pertanyaan lagi mengenai ini. Kak, apa bisa daftar S1 reguler dan vokasi sekaligus? Bisa banget. Kalau S1 reguler kan jalur masuknya ini ya. S1 reguler kan ada SNMPTN, SBMPTN, sama SIMAK UI. Sedangkan S1 vokasi ini mirip dengan paralel, jalur masuknya ada PPKB dan SIMAK UI. Jadi kalau teman-teman
dapat SNMPTN, dapat PPKB, terus PPKB-nya mau vokasi, ya nggak masalah. Disimak juga bisa. Teman-teman milihnya, misalkan ada, kan teman-teman bisa milih sampai 6 program studi ya. Misalkan 3-nya reguler, 3-nya vokasi, itu nggak apa-apa. Atau 2 reguler, 2 paralel, 2 vokasi, itu nggak apa-apa. Gitu. Jadi nggak terbatas ya. Gitu. Ayo, apalagi? Ini pertanyaannya, Kak Siska bagi dong tips belajar untuk SNMPTN. Makasih Kak. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya, jadi aku mungkin cerita dulu ya. Jadi awalnya aku tahu SNMPTN ini dari wali kelas aku saat aku kelas 10. Jadi emang kayak dari awal banget gitu ya, aku udah tahu tentang SNMPTN ini. Maka dari itu aku udah langsung kayak usaha nih, tiap semesternya diusahakan nilai aku selalu meningkat gitu ya. Nah, sebenarnya kalau cara belajarnya, balik lagi ke individu masing-masing ya, apakah kalian emang suka belajarnya sendiri, berkelompok, apakah kalian suka belajarnya membaca, terus merangkum, atau dari dengerin video, atau dari dijelasin guru les teman gitu. Kalau aku sih dulu cara belajarnya, aku selain les, aku juga pasti mereview materi yang udah aku dapat gitu. Biasanya aku baca dulu, terus aku rangkum lagi gitu, biar lebih nempel gitu ya. Jadi itu sih cara belajar aku selama SMA gitu. Terus gini, utamakan, oh iya aku juga selalu latihan soal, terus setiap latihan soal itu yang diutamakan kualitas ya teman-teman, bukan kuantitas. Jadi kayak misalnya sehari teman-teman cuma mampu 100 soal, ya udah nggak apa-apa, yang penting dari 100 soal itu teman-teman 100 soal misalkan 20 soal per mata pelajaran. Yang penting dari 20 mata pelajaran 20 soal per mata pelajaran itu teman-teman benar-benar paham gitu, dibanding teman-teman kayak aku mau 50 soal per mata pelajaran tapi nggak ada yang nempel gitu ya. Jadi nggak apa-apa, pelan-pelan aja belajarnya dan ikutin cara belajar teman-teman yang paling efektif gitu. Gitu sih dari aku, Kak. Terima kasih. Ya buat teman-teman setuju banget yang Kak Siska tadi, emang kalau belajar tuh harus sesuai dengan pribadi masing-masing. Jangan ikutin cara belajar orang lain. Oh, orang lain belajar sampai jam 3 pagi, ternyata kalian nggak kuat sampai jam 3 pagi. Pentingin kualitas daripada kuantitas ya teman-teman. Ini mau izin bertanya lagi Kak. Izin bertanya Kak Siska, aku penasaran, kesehatan masyarakat di UI itu belajar apa aja ya Kak? Terima kasih. Oke, jadi kesehatan masyarakat ini jelas ya ada kata masyarakatnya di sini. Jadi pendekatan kita itu kepada kelompok-kelompok masyarakat dan ada kata kesehatan. Jadi tentunya kita di sini belajar mengenai kesehatan. Maka dari itu kita ada juga di dalam rumpun ilmu kesehatan gitu ya. Jadi kalau di kesehatannya kita belajar ilmu biomedik dasar misalnya. Terus nah, tadi berkaitan dengan masyarakat, tentunya jadinya kita juga belajar ilmu sosial nih. Jadi kita belajar kesehatan dan juga ilmu-ilmu sosial. Jadi kayak IPA semi-semi IPS gitu, teman-teman. Jadi ilmu sosialnya itu kita belajar misalnya kependudukan, terus juga kita belajar biostatistika kesehatan, kayak gitu-gitu sih. Mungkin Kak Aku mau Rijal juga nambahin. mau nambahin, Kak. Ini aku mau nambahin nih tentang kesehatan masyarakat ya. Kebetulan saya juga sebenarnya fakultasnya fakultas kesehatan masyarakat ya. Jadi kalau teman-teman sebenarnya apa sih kesmas itu gitu dibandingkan dengan kedokteran gigi, keperawatan, farmasi. Jadi kalau teman-teman lihat ya, teman-teman di kedokteran gigi, farmasi dan keperawatan itu menangani orang yang sakit, sudah sakit kondisinya. Sedangkan di kesehatan masyarakat itu kita menangani orang yang masih sehat agar tetap sehat. Jadi bukan sakit agar sembuh, tapi sehat tetap sehat. Itu yang menjadi basic perbedaan antara kesehatan masyarakat dan yang lain. Jadi ibaratnya kita tuh arah preventif dan promotif, pencegahan dan promosi kesehatannya, sedangkan teman-teman yang lain itu banyak berlari ke arah kuratif dan rehabilitatif, mengobati dan merehabilitasi yang sudah sakit. Dan di kesehatan masyarakat ini kita juga punya 4 program studi nih teman-teman. Kita ada kesehatan masyarakat, ada gizi, ada keselamatan dan kesehatan kerja, dan kesehatan lingkungan. Jadi nanti kalau teman-teman masuk ke kesehatan masyarakat, harus jelas nih mau masuk ke kesehatan masyarakat ini atau ke program studi yang lain. Karena di kesehatan masyarakatnya sendiri, nanti akan ada peminatannya lagi. Kalau teman-teman ngelihat sekarang ya di masa pandemi, ada epidemiolog, ada biostatistika, nah itu juga dipelajari akan menjadi peminatan di kesehatan masyarakat, termasuk administrasi dan kebijakan kesehatan. Gitu. Ya mungkin melanjutkan dari pertanyaan yang tadi ya Kak.
prospek kerja kesehatan masyarakat apa aja ya Kak setelah lulus? Oke, Siska dulu deh jawab. Oke, prospek kerja kesehatan masyarakat ini luas ya, karena kita bukan sebuah profesi seperti dokter. Kayak dokter ya udah pasti jadi dokter ya. Tapi beda dengan kesehatan masyarakat. Kalau kesehatan masyarakat ini mungkin prospek kerjanya teman-teman bisa kerja di WHO misalnya, terus juga di rumah sakit. Tapi di rumah sakitnya tentu bukan sebagai dokter atau perawat ya, tapi sebagai manajemennya gitu ya, sebagai misalnya administrasi kebijakan kesehatan, jadi nanti mengurus manajemen rumah sakit tersebut gitu, terus juga peneliti, terus seperti yang Kak Rijal sampaikan tadi juga sebagai epidemiolog, apalagi sekarang epidemiolog di masa pandemi ini sangat dibutuhkan ya teman-teman ya, terus juga sebagai kalau misalkan dari gizi itu ada yang chef, ada yang banyak sekali lah pokoknya ahli-ahli kesehatan masyarakat gitu. Misalnya di Kemenkes juga ya Kak ya, di perusahaan-perusahaan, NGO gitu-gitu. Mungkin Kak Rizal mau nambahin Kak? Ya, itu balik lagi ke jurusannya tadi ya, kan kesehatan masyarakat juga Iya, ada betul. profesinya, ada jurusannya, nah itu masing-masing sudah punya prospek kerjanya masing-masing ya. Kalau di K3, saya kebetulan K3 ya, selama ada orang yang bekerja, sebenarnya itu adalah prospek kerja saya gitu. Gitu sih. Tenang aja kok, luas banget. Nanti bisa dipilih maunya kemana. Dan ya, yang ngajar juga keren-keren kok. Ketua gugus tugas nasional yang ngajar kalian itu orang-orang keren. Betul. Dosen-dosen kita tuh dosen-dosen hebat ya Kak. Ya, semua jurusan rata-rata dosen UI memang banyak bermain di kancah internasional dan nasional juga. Oke, next question. Pertanyaan berikutnya ini, Kak izin bertanya, apakah ada beasiswa untuk program KI? Kalau yang tadi FK, sekarang program KI. Program apa? Kelas internasional? Iya. Oke, sebenarnya untuk program internasional ya, itu balik lagi nggak spesifik apakah beasiswa ini diperuntukkan untuk program internasional. Balik lagi ke pemberi beasiswanya. Kalau memang pemberi beasiswa tidak membatasi anak kelas internasional boleh ikutan, ya berarti anak internasional bisa ikutan beasiswa itu gitu. Tapi mungkin kalau dibandingin sama teman-teman reguler ya, jelas beasiswa untuk kelas internasional mungkin relatif lebih sedikit dibandingkan kelas reguler. Gitu sih. Tapi kalau ada atau enggak, ada. Baik, ini mungkin untuk pertanyaan terakhir ya Kak. Okay. Halo, saya mau bertanya. Saya dari SMA Polisi Gonzaga, jurusan IPA, tertarik untuk masuk D4 Produksi Media. Untuk jalur masuknya, apakah bisa lewat PPKB? Kalau bisa, bagaimana detailnya? Terima kasih. Minta tolong juga dijelaskan lagi ya Kak, perbedaannya sarjana 1 reguler dan paralel. Terima kasih Kak. Oke. Nah, tadi kalau ditanya mau masuk ke D4 ya, berarti di program vokasi bisa atau nggak sih lewat PPKB ya? Jelas bisa ya, karena jalurnya adalah PPKB gitu. Terus gimana sih mekanisme PPKB ini? Boleh dibilang PPKB ini persis sama dengan SNMPTN. Jadi nanti teman-teman mendaftar, ada satu pilihan program studinya teman-teman pilih, dan nanti teman-teman akan melampirkan nilai rapor teman-teman. Jadi diseleksinya lewat nilai rapor. Nah, selain itu teman-teman juga akan bikin kayak motivation letter. Tapi motivation letter ini tidak menjadi penilaian utama. Penilaian utamanya tetap ada di nilai rapor teman-teman semua. Gitu. Dan nanti nilai raportnya di-compare dengan yang lainnya. Nah, ini juga akan berkaitan dengan SNMPTN ya. Maksudku gini, di SNMPTN maupun di PPKB, itu jangan berpikir nilai minimum buat masuk UI berapa. Karena sistem penyeleksian kita itu berdasarkan ranking. Misal, ada 1.000 orang pendaftar kedokteran, sedangkan yang keterima cuma 100 orang. Ya berarti 100 orang dengan ranking tertinggi, itu yang akan kita ambil. Jadi nggak bisa dipastiin dong setiap tahunnya nilai ranking ke-100-nya berapa. Gitu. Jadi kalau teman-teman ngelihat ada bimbel-bimbel yang mengeluarkan nilai minimum buat masuk, itu bentuknya prediksi ya, tidak menjadi nilai absolut. Dan kita juga tidak pernah bekerja sama dengan bimbel manapun. Gitu. Jadi kalau teman-teman nanti mau masuk di PPKB, itu pakai nilai rapot, tetap bikin motivation letter, tapi utamanya tetap dari nilai rapot teman-teman semua. Gitu. Dan tadi ya, kalau paralel sama reguler, perbedaannya hanya di 3 ini. Jalur masuk, biaya pendidikan, dan batasan usia. Jadi jalur masuknya tadi, kalau reguler SNMSDN SIMAK, kalau paralel itu PPKB dan SIMAK UI. Gitu.
Sedangkan biaya pendidikannya juga tadi udah dikasih tahu kalau BOPB itu nggak ada uang pangkal ya, nggak ada uang masuk, benar-benar nggak ada sama sekali, even kalian kedokteran atau kedokteran gigi, dan bayarnya hanya per semester, dan ini disesuaikan sama kemampuan orang tua. Misal, saya masuk ke fakultas kedokteran, udah diterima di kelas reguler, terus saya akan menentukan sendiri nih, kira-kira kayaknya orang tua saya sanggup bayar per semesternya 4 juta. Oh ya udah, berarti saya ajuin 4 juta, saya lengkapi persyaratannya. Kalau memang persyaratan saya itu mendukung saya bayar 4 juta per semester, maka saya akan bayar 4 juta per semester, per 6 bulan ya. Tapi kalau dilihat, wah ini dari data pendukungnya orang mampu, tapi mintanya 4 juta gitu. Nanti UI bisa ngasih kebijakan untuk dinaikkan jadi 7,5 juta nilai maksimum. Nah, itu bisa UI lakuin kayak gitu. Nah, nanti dibalikin ke kita lagi. Kalau seandainya kita merasa masih keberatan, kita bisa ajuin banding. Dan kalau misalkan di tengah semester ya, amit-amit di semester 5 gitu, ekonomi keluarga saya terganggu, saya mau ngajuin keringanan. Untuk kelas reguler, itu kita bisa mengajukan keringanan biaya pendidikan. Bisa diupdate untuk setiap semesternya. Jadi nggak perlu khawatir untuk masalah biaya pendidikan. UI berkomitmen ya, untuk teman-teman reguler tidak ada yang keluar karena masalah finansial. Nah, beda dengan S1 paralel. S1 paralel, teman-teman sudah menyanggupi dari awal, kalau kalau teman-teman sanggup membayar biaya pendidikannya. Ada uang masuknya, uang pangkalnya, dibayar 1 kali saja, dan per semester. Nah, per semester ini tetap ya, nggak berarti nambah semester, nambah biaya, nambah praktikum, nambah biaya, nggak kayak gitu ya. Setiap semesternya itu sama. Tergantung dari fakultasnya tadi ya, di belakang ada aku jelasin biaya per fakultasnya. Dan batasan usianya tadi, kalau di reguler karena lewat SBMPTN, ada maksimum 3 tahun, sedangkan paralel ini kita sebenarnya buka education for all. Jadi kalau seandainya teman-teman di sini yang mau S1-nya nanti setelah bisnis dulu atau mau berkeluarga dulu gitu misal, itu bisa di kelas paralel. Itu sih kalau belajar teman-temannya, kelasnya, dosennya, kurikulumnya itu sama semuanya. Gitu, Kak. Baik, terima kasih untuk Kak Rijal dan juga Kak Siska pemaparannya. Nah, untuk Kak Rijal dan Kak Siska ini berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang masih penasaran dan masih ingin bertanya lebih lanjut mengenai pendaftaran masuk Universitas Indonesia. Apakah ada kontak person yang dapat dihubungi? Oke, ini kebetulan kalau personal contact kita nggak bisa kasih ya, karena SOP kita tidak mengizinkan untuk langsung menghubungi kita langsung, tapi kalau seandainya teman-teman masih punya pertanyaan-pertanyaan seputar Universitas Indonesia, ini bisa lewat laman sosial media kita ya. Tenang aja, admin kita fast respon kok. Kalau seandainya teman-teman mau menghubungi lewat akun-akun UI, silahkan. Atau lewat email juga silahkan. Atau kita juga punya nih, Duta Humas punya akun Instagramnya sendiri. Boleh di-search aja di Instagramnya, itu Duta Humas UI. Nanti teman-teman juga bisa keep kontak dengan kita lewat situ. Itu 2 kanal yang terpercaya dari UI. Gitu, Kak. Baik, Ya, terima mungkin kasih juga atas jawabannya. Info terupdate-nya juga langsung aja di-follow @univ_Indonesia ya, dan @Duta Humas UI, teman-teman. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan Kak Rijal dan juga Kak Siska. Kami harap seluruh pertanyaan sudah terjawab dengan baik dan memuaskan ya teman-teman. Untuk yang masih penasaran bisa langsung, itu sudah diberikan di simakui.ac.id, ada juga di Univ Indonesia dan Duta Humas UI ya. Untuk yang masih bertanya bisa silahkan langsung chat aja. Baik, untuk mengakhiri sesi kali ini, apakah ada sepatah 2 patah kata yang ingin disampaikan sebagai closing statement? Oke, mungkin kalau dari aku, bagian terpenting dari masuk universitas sebenarnya bukan masuk universitasnya sih, tapi goals kalian di 5 dan 10 tahun ke depannya akan seperti apa. Jadi set your goals dulu, baru pilih step dari masuk universitasnya akan seperti apa. Itu mungkin selamat belajar, ya belajar tidak akan mengkhianati hasil. Baik, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Kak Siska? Oke, dari aku mungkin tadi aku dengar masih ada yang kelas 10 ya, jadi mungkin teman-teman kelas 10 udah bisa berjuang nih buat mendapatkan SNMPTN, tapi tetap berjuang juga buat SBMPTN ya. Nah, udah mulai bisa berjuang buat SNMPTN, terus jangan lupa belajar, benar tadi kata Kak Rizal, usaha nggak akan mengkhianati hasil, semangat belajarnya, cari cara belajar kalian yang paling efektif. Terus juga tadi mungkin aku highlight lagi lebih
kualitas belajar lebih baik dibanding kuantitas ya teman-teman. Jadi semangat, semoga kita bisa ketemu di kampus perjuangan Universitas Indonesia nantinya. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa di follow sosial media Univ Indonesia.